Halo semuanya, dan selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih kalian ngelihat grafik pergerakan harga di pasar finansial dan mikir, waduh, ini garis apaan sih, kok berantakan banget? Tenang aja, kalian nggak sendirian. Tapi bayangin kalau dibalik semua kekacauan yang bikin pusing itu, ternyata ada bahasa visual yang gampang banget ditebak. Nah, hari ini kita bakal ngebongkar rahasia pergerakan pasar yang kelihatannya ribet ini jadi sesuatu yang super masuk akal. Kita bakal bedah 10 pola grafik fundamental yang emang wajib banget dipahami sama trader pemula. Yuk, langsung aja kita mulai. Tapi sebelum kita pusing liatin grafik, kita harus nanya dulu nih ke diri sendiri sebuah pertanyaan dasar. Kenapa sih bentuk-bentuk ini terus-terusan muncul di berbagai aset dan rentang waktu? Apakah cuma kebetulan aja? Tentu aja enggak dong. Memahami alasan kenapa pola ini terbentuk itu sama pentingnya dengan tahu bentuk polanya itu sendiri. Ini dia peta jalan kita hari ini. Kita bakal ngebahas mulai dari bahasa rahasia pasar, cara ngebaca pola, pola pembalikan, dan kelanjutan tren, pola mana yang paling populer, sampai cara aman buat latihan tanpa resiko. Oke, kita masuk ke bagian pertama, bahasa rahasia pasar dan psikologis massa. Yuk kita selami alasan psikologis kenapa pola-pola ini beneran bisa bekerja di dunia nyata. Coba deh denger kutipan menarik dari Ralph Nelson Elliot di tahun 1920-an ini. Sejak sahabat yang lalu, orang-orang tuh udah paham kalau pola grafik ini bukanlah garis ajaib atau sihir. Ini beneran jejak emosional dari jutaan trader di seluruh dunia yang bereaksi di level support dan resistance yang sama. Ketakutan, keserakahan, dan keraguan manusia itu sifatnya konstan. Nah, emosi-emosi inilah yang terus mencetak bentuk yang sama berulang-ulang di grafik harga. Lanjut ke bagian 2, membaca pola grafik. Sekarang kita udah tahu nih alasan psikologisnya. Pertanyaannya adalah, gimana cara kita benar-benar nemuin pola ini di layar? Pilihannya ada 2, manual atau otomatis. Memang sih zaman sekarang udah ada alat otomatis kayak indikator khusus atau robot di MetaTrader. Tapi ini saran saya buat kalian yang masih pemula, coba deh belajar gambar garis tren secara manual. Kenapa? Karena kalian perlu ngebangun intuisi. Kalau cuma ngandelin bot 100%, itu berisiko banget, soalnya bot itu kaku dan statis. Padahal, pasar finansial kan pergerakannya liar dan dinamis banget. Latih mata kalian dulu ya. Masuk ke bagian 3, pola pembalikan tren. Di sini, kita bakal ngelihat formasi yang ngasih sinyal kuat kalau tren yang lagi jalan bakal segera putar balik. Kita mulai dari yang paling ikonik. Eits, ini bukan merek sampo loh ya. Ini pola head and shoulders, alias kepala dan bahu. Bisa dibilang ini pola pembalikan paling terkenal. Ciri khasnya ada 3 puncak, dan puncak yang di tengah itu yang paling tinggi, persis kayak kepala manusia. Kalau pola ini muncul, ini tuh ibarat alarm peringatan kalau tren naik udah kehabisan bensin, dan harganya siap-siap anjlok. Terus, seberapa akurat sih pola ini? Wah, akurat banget. Menurut riset Thomas Bulkowski ke 500 saham di tahun 90-an, tingkat kegagalan pola ini tuh luar biasa rendah, cuma sekitar 6-7% aja. Artinya, saat polanya udah terkonfirmasi valid, peluang harganya beneran putar balik itu sangat tinggi. Konsep ini juga bisa kita balik loh. Ada inverted head and shoulders yang posisinya terbalik ke bawah. Ini pertanda kuat harga bakal meroket naik dan tingkat kegagalannya bahkan cuma 5%. Terus ada juga triple top dan triple bottom. Sederhananya, ini kejadian pas harga nyoba nembus level support atau resistance sampai 3 kali berturut-turut, tapi gagal total. Kelihatan banget kan kalau pasar udah mulai kelelahan di area itu? Selanjutnya, kita punya double top. Hampir mirip sama triple top, ini pola yang sering banget nongkrong di grafik. Pembeli nyoba 2 kali buat ngedorong harga ngelewatin resistance, tapi selalu kepentok. Nah, kegagalan ganda ini jadi sinyal kuat banget kalau tren bullish bakal segera ganti baju jadi tren turun atau bearish. Balik lagi ke datanya Bulkowski, dia mencatat ada sekitar 454 pola double top yang terbentuk dalam 5 tahun itu. Dan yang bikin takjub, tingkat kegagalannya masih sangat bisa diandalkan, yaitu di kisaran 16-17%. Pola ini jelas sangat layak buat kalian pantau di grafik. Lawan mainnya adalah double bottom. Secara visual, ini persis kayak double top tapi terbalik posisinya di bawah, jadi kebentuk huruf W. Kalau kalian lihat pola ini, siap-siap aja. Ini sinyal manis yang ngasih tahu kalau tren turun yang panjang akhirnya udah selesai, dan harga siap mantul ke atas. Oke, kita masuk ke bagian 4, pola kelanjutan tren. Pola-pola ini muncul pas pasar sebenarnya nggak mau berbalik arah, cuma lagi butuh narik napas sebentar sebelum ngelanjutin lari maratonnya. Yang pertama ada pola triangle atau segitiga. Pola ini nunjukin konsolidasi pasar.
pergerakannya makin lama makin nyempit. Kalau bentuknya simetris, berarti kekuatan pembeli dan penjual lagi seimbang. Tapi, kalau garis atasnya yang datar alias ascending, itu artinya pembeli lagi ngumpulin tenaga buat nembus batas atas. Sebaliknya, descending triangle dengan garis bawah datar nunjukin kalau penjual lagi nekan harga buat turun lebih dalam lagi. Pola kelanjutan berikutnya adalah flag atau bendera. Pola ini salah satu yang paling gampang dibaca karena cuma ada 3 langkah sederhana. Pertama, ada lonjakan harga yang tajam banget, kayak tiang bendera. Kedua, ada masa istirahat yang nyempit dan datar, persis bendera yang lagi berkibar. Dan ketiga, boom, harga langsung tembus, ngelanjutin lonjakan kuat yang bersama tadi. Super dinamis. Saudara dekatnya bendera ada yang namanya pennant atau panji. Pada dasarnya ini mirip banget sama flag, tapi fase istirahatnya ngebentuk segitiga simetris berukuran kecil. Biasanya pola ini nongol pas kondisi pasar lagi bener-bener ngegas dan bergerak kencang tanpa ragu-ragu. Buat nutup kategori kelanjutan ini, kita punya rectangle atau kotak, di mana harga bergerak jalan di tempat di antara support dan resistance. Terus ada satu pola yang unik banget. Cup and handle alias cangkir dan gagangnya. Sesuai namanya, bentuknya beneran kayak cangkir teh. Memang sih pola ini agak langka, tapi tingkat akurasinya itu luar biasa tinggi. Dan ini udah pasti ngasih sinyal kelanjutan buat tren naik. Bagian 5. Pola paling populer. Dari 10 pola yang udah kita bahas barusan, kalian pasti mikir, duh dari sebanyak ini, yang mana dulu nih yang harus jadi fokus utama saya? Nah ini kuncinya. Walaupun semua pola tadi bagus dan udah teruji oleh waktu, double top dan double bottom adalah rajanya kalau kita bicara soal seberapa sering mereka muncul. Karena mereka ini rajin banget nongkrong di grafik dan tingkat kegagalannya rendah, kuasain aja dulu pola huruf W dan M ini. Fokus ke sini bakal ngasih kalian peluang trading yang jauh lebih konsisten. Terakhir, bagian 6, praktik aman tanpa resiko. Tahu nama-nama polanya aja nggak cukup kawan-kawan. Kalian harus bisa nerapin ilmunya tanpa bikin modal ludes gara-gara over PD. Makanya, sebelum kalian terjun pakai uang beneran, kalian wajib ngetes insting visual kalian. Caranya, pakai aja akun demo di platform resmi. Misalnya nih, akun demo dari Finex. Kalian bisa pakai dana virtual, jadi nol resiko finansial. Platform ini juga udah diawasi Bapepti, yang artinya beneran aman karena dijamin pemerintah. Di situ, kalian bisa latihan nyari pola di 45 instrumen global, mulai dari forex, saham Amerika, sampai emas dan minyak mentah. Pokoknya, latih terus mata kalian di lingkungan yang aman dulu ya. Nah, sekarang kalian udah pegang kunci jawaban buat ngebaca bahasa rahasia pasar. Pertanyaannya sekarang, pola mana nih yang bakal kalian buru pertama kali di grafik hari ini? Apa mau nyari si kepala dan bahu? Atau langsung berburu peluang dari double bottom? Terima kasih udah ngikutin pembahasan kita kali ini. Selamat menganalisis pasar, dan sampai jumpa.